Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Hari ini Sabtu, Ahad ya, Ahad 10 November 2024, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Kita semua tentu sudah memperingatinya. Dan kami channel Bejo Dunyo Akhirat mengucapkan selamat Hari Pahlawan 2024. Kita semua harus tahu tentang sejarah terjadinya Perang 10 November yang kita kenang dengan Hari Pahlawan Nasional. Ini kami membacanya dari Detik. Ada 8 tokoh pertempuran Surabaya beserta perannya, Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini Detik, Sabtu 9 November 2024. Jadi tidak ada kabibnya sama sekali. Makanya kalau hari ini mereka mengaku-ngaku paling berjasa, berarti double itu. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia masih menghadapi ancaman dari pasukan sekutu dan pemerintahan sipil Hindia Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Puncak ancaman ini adalah meletusnya pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Belum stabilnya wilayah di Indonesia pasca kemerdekaan membuat pihak asing ingin memanfaatkan keadaan. Sebut saja pasukan sekutu yang berisi tentara Inggris dan Belanda yang mulai datang ke Surabaya pada 25 Oktober 1945. Tujuan awalnya untuk mengamankan tawanan perang dan melucuti senjata Jepang yang sebelum kemerdekaan Indonesia menjadi penguasa. Namun rencana lain kemudian muncul dengan didirikannya pos pertahanan NICA yang dipimpin Brigadir Jenderal Aubertin Walter Sotren Malabi pada 27 Oktober 1945. Bahkan, pasukan sekutu juga menyerbu penjara dan membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Indonesia. Rakyat Surabaya pun tak tinggal diam. Pasukan yang dipimpin Bung Tomo kemudian menyerang pos-pos pertahanan sekutu dan berhasil merebut tempat-tempat penting. Bentrokan senjata pun pecah antara pejuang Indonesia di Surabaya dengan pasukan sekutu. Puncaknya pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi tewas. Meletusnya pertempuran 10 November. Tewasnya Jenderal Malabi membuat Inggris marah dan melancarkan serangan. Pada 10 November, pertempuran Surabaya pun dimulai. Pejuang Indonesia, arek-arek Surabaya, dan segenap rakyat terus melakukan perlawanan. Pertempuran ini memakan waktu kurang dari 3 minggu lamanya dan berakhir dengan korban jiwa yang mencapai ribuan orang. Hancurnya kota Surabaya dan banyak warga sipil yang menjadi korban, sebagaimana keterangan yang dikutip dari laman Kemenkeu. Pertempuran Surabaya mengakibatkan 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban dan 1.600 tentara Inggris tewas, hilang, dan luka-luka. Akhirnya Inggris pun kalah dan mundur dari kota Surabaya. Momen perjuangan rakyat Indonesia di Surabaya kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November. Dari pertempuran tersebut,
sederet tokoh besar muncul dan ikut serta berperan dalam berjuang melawan sekutu dan Nica. Mereka antara lain sebagai berikut. Jadi ini dari himpunan Detik ini daftar 8 tokoh pertempuran Surabaya. Kita harus tahu ini sejarah bangsa kita. Yang pertama adalah Bung Tomo. Nah, Bung Tomo menjadi sosok pahlawan paling dikenal di Surabaya. Namanya diabadikan di berbagai hal seperti jalan raya, gedung, hingga stadion. Tokoh dengan nama asli Sutomo ini turut berperan dalam pertempuran Surabaya. Peran yang paling dikenang adalah pidatonya yang disiarkan melalui radio pada 10 November 1945. Dalam pidatonya, Bung Tomo menyerukan seluruh rakyat Surabaya untuk melakukan serangan kepada sekutu dan Nica dengan seruannya yang terkenal, merdeka atau mati. Mengutip studi yang terbit di Jurnal Pendidikan Sejarah volume 2 nomor 3 yang ditulis oleh Muhammad Hairullah Dzikri pada 2023. Bung Tomo juga berperan dalam merebut persenjataan dari bekas tentara Jepang di gedung tua Panti Asuhan Don Bosco. Persenjataan ini kemudian digunakan oleh rakyat Surabaya untuk melawan pasukan sekutu dan Nica. Itu yang pertama, asli pribumi Bung Tomo. Yang kedua adalah Gubernur Suryo. Setelah kemerdekaan, Raden Mas Tumenggung Suryo ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur pertama. Namun, baru di awal kepemimpinannya, ia menghadapi kedatangan pasukan sekutu dan Nica. Bersama rakyat Surabaya, ia tak gentar dan ikut berjuang sebagai pemimpin tertinggi di Jawa Timur. Gubernur Suryo menyemangati rakyat Surabaya melalui pidatonya pada 9 November 1945, tepat 1 hari sebelum puncak pertempuran Surabaya berlangsung. Pidato Gubernur Suryo berhasil membangkitkan semangat rakyat untuk bersatu melawan pasukan sekutu dan Nica, sebagaimana dikutip dari buku Pahlawan Nasional Gubernur Suryo karya Sucianingsih pada 1977. Yang ketiga adalah Maijen Sungkono. Saat pertempuran Surabaya berlangsung, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sungkono tengah menjabat sebagai Komandan Badan Keamanan Rakyat atau BKR di Surabaya. Ia memimpin pasukan melawan pasukan sekutu yang ingin menguasai kembali Indonesia. Maijen Sungkono berperan dalam memimpin dan menyatukan seluruh kekuatan rakyat Surabaya, dari mulai Tentara Keamanan Rakyat TKR, Pemuda Republik Indonesia PRI, hingga Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia BPRI ya. Yang keempat, Maijen Mangundiprojo. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Mangundiprojo adalah pimpinan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ikut berjuang dalam pertempuran Surabaya. Dia adalah tokoh yang menolak tegas ultimatum dari pasukan sekutu. Tokoh kelahiran Sragen 5 Januari 1905 ini turut berjuang bersama Bung Tomo, Abdul Wahab, Mustofa, dan Dul Arnowo dalam melawan tentara sekutu yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang kelima, Profesor Dr. Mustofa. Mustofa adalah kelulusan kedokteran gigi yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Dalam pertempuran Surabaya, dia adalah tokoh yang mengambil senjata milik tentara Jepang untuk digunakan melawan Inggris dan Nica. Yang keenam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita semua tentu tidak asing, beliau adalah pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pemimpin agama yang berperan dalam pertempuran Surabaya. Salah satu peran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang kita peringati dengan Hari Santri. Menurut buku Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad karya Muhammad Rizal Fadli dan Bobi Hidayat pada 2018, fatwa ini mewajibkan seluruh umat Islam untuk melakukan jihad atau perang suci dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan dikeluarkannya resolusi jihad, banyak dari rakyat Surabaya yang turut melawan pasukan Sekutu dan Nisa dalam pertempuran Surabaya. Yang ketujuh, Abdul Wahab. Dia adalah seorang fotografer yang mengabadikan momen rakyat Surabaya merobek bendera merah putih biru milik Belanda di Hotel Yamato. Abdul Wahab juga mengabadikan momen pejuang Surabaya saat perang dan membawa bambu runcing, termasuk saat Bung Tomo berorasi. Selama pertempuran, ia sangat berusaha untuk menjaga roll film kameranya agar tidak dicuri. Yang kedelapan adalah Ketut Tantri. Selain rakyat Surabaya, ternyata terdapat sosok wanita asing yang berperan penting dalam pertempuran Surabaya. Wanita ini bernama Muriel Persson atau kerap disapa sebagai Ketut Tantri. Ketut Tantri adalah warga negara Amerika, kelahiran Skotlandia, yang berperan dalam menyiarkan kondisi pertempuran Surabaya kepada dunia internasional. Ia menyerukan live ordi yang dikutip dari pidato Bung Tomo pada siarannya. Berkat peran Ketut Tantri, pertempuran Surabaya kemudian mendapatkan perhatian internasional. Salah satunya adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pelajar Australia di depan gedung kedutaan Belanda di Australia. Sebagaimana dikutip dari studi berjudul Struggle Against Colonialism in Indonesia in Ketut Tantri's Fall in Paradise oleh Salamun pada 2014. Itulah 8 tokoh yang berperan dalam peristiwa 10 November yang luar biasa yang hari ini kita peringati bersama-sama, saudara-saudaraku. Tidak ada satupun Kabib yang meneteskan keringat. Jangankan keringat, darah pun. Jangan pun darah, keringat pun tidak ada yang menetes, saudara-saudaraku. Jadi jelas mereka itu cuma mengklaim, mereka itu cuma mengaku-ngaku. Ternyata sampai dalam titik nadirnya mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi tanpa bisa membuktikan sampai detik ini, saudara-saudaraku semua. Jelas sudah, mereka adalah bangsa yang mengaku-ngaku tanpa peran sama sekali pada masa lalu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Selamat Hari Pahlawan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.